Halo teman-teman developer, di video sebelumnya kita sudah mengenal apa itu struct dan juga kita sudah membuat contoh-contoh sederhana cara menggunakan struct itu sendiri. Untuk video kali ini kita akan lanjut dengan yang namanya method syntax. Ya, apa sih itu method? Method itu sebenarnya sama dengan function. Jadi kita kan sudah pernah tuh menggunakan method begitu ya. Mungkin secara nggak langsung kita sudah menggunakannya. Method itu sama seperti fungsi atau function. Tetapi method itu berbeda cara pendefinisiannya dalam konteks tertentu. Contoh kasus konteksnya adalah sebuah struct atau enum ataupun thread. Yang mana untuk enum dan thread kita abaikan dulu ya. Jadi contoh kasusnya adalah struct. Ya, untuk method sendiri itu parameter pertamanya selalu adalah self, yang mana self itu merepresentasikan instan dari struct ketika method itu dipanggil. Gampangnya kita langsung modifikasi saja contoh program yang sudah kita buat sebelumnya. Ini ya, kita modifikasi. Kan kalau di sini kita lihat fungsi area itu berdiri sendiri, begitu ya, berdiri sendiri. Kita mau fungsi area ini itu didefinisikan untuk struct rectangle. Jadi, untuk membuat method itu terkait dengan struct, di sini kita menggunakan yang namanya keyword ya, implementation atau implement. Jadi kita implement untuk struct rectangle. Nah, di dalam scope body ini itu terdapat yang namanya self. Jadi ada yang namanya itu tipe self. Jadi tipe self itu berada di dalam blok ini. Oke. Jadi kalaupun kita tadi ingin membuat fungsi area itu tidak berdiri sendiri, tetapi dia didefinisikan di struct rectangle, kita membuatnya bentuk melalui impl keyword, impl rectangle, kemudian di dalam body impl rectangle ini kita definisikan tuh fungsinya. Caranya sama dengan keyword fn, kemudian nama fungsinya area, dan ingat yang sudah saya sampaikan tadi, itu parameter pertamanya adalah self. Jadi self seperti ini. Tapi kita ingin tetap sama ya, kita mau borrow begitu ya. Jadi kita pakai reference, returnnya juga sama U32. Kemudian, nah untuk self begini ya. Kalau teman-teman perhatiin di sini, sebenarnya self ini bentuk singkat dari self seperti ini. Nah, jadi ingat di dalam scope implementation rectangle ini, di atas ini, itu ada tipe self seperti ini ya. Yang mana kita tahu tipe self ini merujuk ke si rectangle. Sehingga kalau bentuk seperti ini tadi, kalau kita singkat menjadi seperti ini, nah kalau bentuknya dijadiin begini, itu kita bisa langsung memanggil isi dari field rectangle-nya. Berarti self.height. Begini. Oke, ini dimulai dari width dulu ya. Width, kemudian kita kali juga dia self dengan height-nya. Nah, ini kan lebih lebih terlihat rapi begitu. Untuk DBG ini saya hapus dulu ya. Oke, nah seperti ini. Jadi fungsi area ini kan nih kelihatan di sini associated function. Jadi dia tuh merupakan terasosiasi dengan struct rectangle, sehingga untuk memanggilnya itu gimana gitu kan. Kan kalau di sini kita menggunakan fungsi area ya. Fungsi area, kemudian kita berikan parameternya berupa borrowing dari variable rect. Lalu kalau untuk kasus ini kita kan sudah mendefinisikan variable rect di sini ya, yang merupakan instan dari rectangle struct. Karena juga kita sudah buat fungsi atau method di sini untuk struct rectangle, kita cukup memanggil seperti ini, rect, kemudian namanya adalah area. Oke, ini saya tutup. Bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, bentuk seperti ini itu menjadi lebih lebih terorganisir juga begitu, karena kita tahu untuk apa kita buat fungsi area ya. Sebenarnya sih nggak salah, cuman dalam konteks yang lebih terorganisir itu dia bentuk seperti ini lebih masuk begitu ya dalam konteks pengertiannya begitu. Kita tahu kalau area dimiliki oleh struct rectangle. Oke.
Jadi kita tinggal panggil dia seperti ini. Dan perlu teman-teman ingat juga, seperti saya sampaikan di blog ini, itu ada tipe self, yang mana untuk method. Jadi untuk method itu selalu diawali dengan parameter pertamanya adalah self. Oke, itu parameter pertamanya. Jadi untuk parameter keduanya mungkin teman-teman bisa buat A, B, C, dan lain sebagainya ya. Begitu, oke? Yang jelas parameter pertama adalah self yang merujuk ke rectangle struct atau tipe itu sendiri ketika method itu dipanggil. Seperti ini ya kasusnya. Methodnya dipanggil, kemudian nama variabelnya yang merupakan instance dari rectangle, nilainya otomatis langsung masuk dari sini, dikalkulasikan atau dijumlahkan melalui expression ini. Oke? Lalu terkait juga dengan apa ya, dengan method ini tadi, kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya method itu mengambil ownership, oke? Mengambil ownership. Kalaupun semisal nih saya hapus di sini self-nya, ya ini nggak masalah gitu karena valid. Tapi ketika semisalnya ini mungkin tag-nya kita pakai ini aja deh ya, sebentar biar lebih enak dilihat. Kemudian ini begini. Nah, kita tahu tadi saya sampaikan itu take ownership ya untuk method begitu. Karena kan kita sudah ngambil rec. Kalau kita save di sini, maka akan muncul error. Oke? Maka akan muncul error. Jadi dalam kasus ini kita nggak pengen nih ngambil ownership, kita cuma pengen baca datanya aja gitu kan. Jadi ya udah kita borrow aja nih begini sehingga rec itu masih tetap bisa digunakan setelah baris ini. Oke? Itu maksud dari self ataupun borrowing self di sini. Oke, kemudian mungkin kita itu ini lagi deh, apa ya? Oh ya, sebenarnya itu untuk membuat method. Jadi method itu kita bisa loh membuat nama methodnya, kan kalau di sini area. Jadi kita bisa membuat nama methodnya itu sama dengan salah satu dari field yang ada di struct. Semisal kita buat fn with, semisal begini. Kemudian kita borrow dong. Oke, kita borrow. Ingat, parameter pertama adalah self. Kemudian tipenya boolean. Lalu mau kita apain nih? Kita misalnya self with lebih besar dari 0 seperti ini. Dia akan mengembalikan boolean dong. Jadi kalau kita misalnya di sini ngeprint seperti ini deh, kita pakai yang ini aja ya. Di sini mungkin the rectangle has a non-zero width. Oke, it is nilainya, kemudian kita ambil rect dot width. Nah, di sini. Oke, jadi kita langsung panggil dia di sebentar. Nah, seperti ini. Oke, kalau teman-teman lihat width-nya ini 30. Apakah 30 besar dari 0? Ya, benar. Jadi kalau kita running, maka kita akan dapat hasil true. Karena dia valid, karena width 30 itu besar dari 0. Berarti kita di sini mendapatkan hasil true yang akan ditampilkan ke sini ya. Oh, ini rec. Oke, ini terkait dengan method. Oke. Dan kemudian juga gimana ya, untuk method sendiri seringkali, nggak seringkali sih, mungkin terkadang method itu untuk bentuk kasus seperti ini bisa disamakan, mungkin bisa disamakan seperti getter ya, getter di bahasa pemrograman lain ya, yang mana getter itu berguna karena kita ingin mengembalikan nilai ataupun field yang misalnya itu private dan kemudian ingin kita akses cuman read only begitu ya, melalui public API-nya begitu. Jadi contoh seperti ini mungkin bisa disamakan seperti halnya konsep getter seperti itu. Oke. Untuk public dan private itu juga nanti ada bagiannya tersendiri, kita abaikan dulu saja. Oke. Kemudian itu method dengan parameter lebih dari satu. Ya, kita lanjut masih ke method, tapi ada bagian
yang cukup mungkin apa ya, cukup kompleks mungkin, misalnya contoh kasus yang cukup kompleks, kita butuh parameter bukan hanya self tapi lebih dari satu. Baik, di sini kan kita sudah punya variabel rect. Kemudian ini saya mungkin ini rect 1, saya mau rename, kemudian rect 2, kemudian di sini juga rect 3. Baik, lalu untuk ini mungkin saya tutup. Untuk nilainya kita rubah dulu. Kita ubah di sini maksudnya 10, kemudian ini mungkin 40, dan yang ketiga itu 60 saja, serta berapa ya? 45 deh. Ya, 45. Lalu kita mau print line. Print line lagi di sini. Oke, kita kasih teksnya mungkin can rect 1 hold rect 2. Seperti ini ya. Ini question mark. Lalu kita buat method nanti itu namanya rect 1 can hold, dan kita di sini borrow rect 2. Kita duplikat, kemudian rect 3. Jadi akan jadi bentuk seperti ini. Jadi bisa nggak variabel rect 1 itu ini bukan hold tapi hold. Oke. Bisa nggak variabel rect 1 itu hold, dia bisa ngehold rect 2 dan rect 3. Terus nama metodenya adalah can hold. Seperti ini ya. Jadi kalau kita buat metodenya di sini gini, berarti nama metodenya can hold, ya kan? Kemudian ingat parameter pertama adalah borrowing self, karena kita tidak mau ngambil ownership biar nggak error, jadi maksudnya biar masih bisa digunain lah gitu ya setelah baris ini. Kemudian kita buat nih parameter selanjutnya adalah other, yang mana merupakan di sini kan kalau kita lihat ini kan kita borrow, jadi kita mau tetap masih bisa digunain gitu nih, masih bisa digunain. Jadi kita itu ngeborrow atau nge-reference, maksudnya nge-reference dari rectangle seperti ini. Oke, kemudian kita balikin boolean saja. Semisal self width, apakah width, jadi si rect 1 di sini kan rect 1 hold. Jadi apakah si rect 1 width itu lebih besar dari other, jadi rect 2 dot width begini. Dan apakah self height, oke, apakah R1 rect 1 maksudnya rect 1 height lebih besar dari rect 2 height, misalnya seperti ini ya. Kalau kita save, oke, jadi can hold dalam kasus yang pertama, apakah rect 1 width itu lebih besar daripada rect 2 width, dan juga apakah rect 1 height lebih besar dari rect 2 height. Begitu juga berlaku untuk rect 3 ya. Jadi kalau kita running, maka kita akan dapat hasil boolean. Ya, kita tahu width rect 1 30 dan yang width rect 2 itu 10. Berarti benar, dia true yang pertama. Kemudian kita cek height-nya juga apakah lebih besar? Ya sama, 50 lebih besar dari 40. Maka kita dapat hasil yang true. Begitu juga untuk yang rect ketiga, untuk kondisinya. Nah, bentuk kondisi ini juga bisa teman-teman buat untuk banyak parameter. Ini contoh saja, kita mau membandingkan antara masing-masing instan yang sudah dibuat di sini. Untuk itu kita kembalikan dalam bentuk boolean saja begitu ya. Ini hanya contoh, tapi bisa kok teman-teman di sini ada banyak parameter begitu, bisa. Kemudian yang terakhir kita akan berkenalan dengan yang namanya associated function. Oke, ini terkait dengan method. Jadi associated function, kita sudah pernah melihat apa itu associated function yang kita panggil dengan menggunakan double colon. Jadi kalau teman-teman masih ingat, kita kan ada tuh pernah menggunakan string from. Nah, ini adalah associated function. Oke, jadi sebenarnya semua fungsi yang didefinisikan di dalam blok implementation atau impl atau impl gitu, implementation itu disebut dengan associated function karena dia berasosiasi dengan tipe setelah si keyword impl ini, yang mana contoh kasus ini adalah
rectangle. Jadi ini nih terasosiasi. Bahkan teman-teman lihat di text editor ini ada warning associated function is never used. Associated function is never used. Oke, ya berarti ini benar dong, menandakan kalau semua yang berada di dalam blok impl ini adalah associated function. Lalu bedanya dengan method itu gimana? Ya, untuk associated function itu dia tidak butuh parameter self begini. Jadi dia itu nggak butuh, sehingga itu yang menjadi kayak ciri khas, bukan ciri khas ya, mungkin ciri-ciri untuk membedakan antara yang mana itu method dan yang mana itu associated function. Kita langsung coba saja. Misal di sini kita buat fungsi square. Kemudian kita ambil parameter size-nya itu tipe U32, kita kembaliin sebagai instance. Jadi associated function bukanlah method yang selalu digunakan, method begitu ya, bukanlah method begitu. Dan juga untuk kasus ini biasa itu untuk associated function digunakan sebagai konstruktor yang akan mengembalikan instance baru dari struktur terkait. Dalam kasus ini adalah rectangle. Jadi kita akan membuat square function, maksudnya associated function yang akan mengembalikan instance dari struct rectangle. Oke. Kemudian kita tahu kita ingin mengembalikan instance baru kan. Kemudian ya tinggal kita buat aja seperti ini. Width-nya adalah size, kemudian height-nya adalah size. Ini hanya contoh ya. Jadi kita buat untuk height dan size-nya itu berasal dari satu parameter saja, atau bukan, istilahnya tuh biar tidak berbeda aja sih sebenarnya. Ini hanya untuk contoh sederhananya aja. Jadi satu dimensi. Nah, ya maksudnya mungkin begitu, satu dimensi. Yang mana mungkin nilai square 10 berarti width dan height-nya adalah 10. Ini adalah berarti kalau kita buat di sini associated function ya, seperti ini. Oke. Dan untuk membuat parameternya, maksudnya variabelnya, cara penggunaannya begitu, kita mungkin buat seperti ini ya, rectangle. Untuk associated function kita tahu menggunakan double colon begitu, oke. Dan kita mau ambil dari yang square seperti ini, kita tentukan nilainya adalah 10 misalnya, sehingga kita tahu kalau SQ, variabel SQ itu ini akan mendapatkan instance dari associated function di fungsi square yang sudah kita implementasi di dalam blok impl rectangle ini. Oke, dan satu hal lagi sebelum kita akhiri video ini, untuk blok impl ini sebenarnya itu valid loh untuk dibuat secara terpisah begitu ya. Semisal nih kita mau square itu dibuat di sini impl rectangle begini ya. Kemudian kita taruh nih di sini. Nah, yang bentuk seperti ini itu sebenarnya valid. Jadi RAS itu tidak mempermasalahkan untuk memiliki banyak blok impl seperti ini, blok implementation seperti ini. Mungkin untuk konteks penggunaannya seperti ini ya. Jadi teman-teman punya blok implementation yang hanya untuk method. Jadi di sini kan kalau contoh di atas ini semuanya method begitu ya. Dan untuk implementation block yang lainnya itu mungkin khusus untuk associated function saja. Mungkin seperti itu contoh kasusnya yang bisa digunakan mungkin ya. Tapi itu kembali lagi ke teman-teman sih, lebih nyaman seperti apa mau digabung saja itu nggak masalah, atau mau dipisah juga dengan konteks yang sudah saya sampaikan tadi untuk memisahkan antara method dan associated function. Ya, inilah hal-hal yang terkait dengan struct. Mulai dari tadi di video sebelumnya kita sudah membuat dan mengetahui seperti apa itu struct, cara kerjanya gimana, dan cara membuat struct-nya itu juga seperti apa. Lalu kita di sini melihat bagaimana cara membuat method dan juga associated function, dan juga kita tahu kalau semua fungsi yang berada di dalam blok implement ini adalah merupakan atau disebut dengan associated function. Tapi yang membedakan antara method dan associated function itu paling mudah terletak di parameter pertamanya saja.
Untuk method itu parameter pertamanya menggunakan self, wajib, begitu ya. Maka dia adalah method. Kemudian untuk oh ya, dan juga untuk method itu dipanggil menggunakannya di sini ya, dot notation. Tapi kalau untuk associative function itu parameter pertamanya bukan self, dan cara memanggilnya itu menggunakan double colon seperti ini. Ya, inilah yang terkait dengan struct. Jadi kita itu dengan struct bisa membuat tipe data custom ya, begitu yang mungkin lebih fleksibel untuk kasus-kasus tertentu seperti itu. Dan juga untuk membuat fungsi, untuk membuat method dan associated function, kita menggunakan keyword impl dan kemudian nama dari tipe atau struct yang ingin kita buatkan method ataupun associated function, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan struct yang ada di chapter 5 dari Rustbook. Untuk video selanjutnya kita akan lanjutkan dengan yang namanya enums yang pernah sempat kita lihat di beberapa video sebelumnya. Kita akan nanti berkenalan dengan enums dan pattern matching. Oke, itu akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Semoga teman-teman bisa mengerti. Saya masih tetap akan memberikan referensi link yang akan saya sertakan di deskripsi video. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya.